Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lama tidak bikin konten dan pagi ini kebetulan agak longgar. Sedang proses inrayan salah satu engine. Kemarin banyak sekali WA sama DM di Instagram yang minta dibikinkan tutorial pengecekan turbo, di mana ada beberapa konsumen yang mengeluhkan, Mas sudah ganti cartridge tapi kok tetap engine runway dan sebagainya. Jadi banyak faktor ya penyebab engine runway itu. Utamanya untuk mesin-mesin yang sudah usia lanjut, artinya untuk mesin diesel khususnya mesin merek Tata seri 497 atau Super S, itu untuk mesin yang usianya sudah 5 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, di mana perawatan mesinnya kurang terjaga, itu pasti sudah ada ngobos. Salah satu indikasi ngobos yang paling mudah kita cek adalah dari setik ini, posisi idle dia sudah nyembur oli, dan ketika digas olinya baru keluar, tambah kenceng keluarnya. Jadi intinya kalau posisi idle dia keluar asap tipis masih nggak masalah, masih aman untuk dipakai. Cuman kalau udah keluar oli itu kompresi pasti udah sangat bocor, sama dari sini tutup pengisian olinya itu keluar asapnya juga tebal, sama dengan yang di sini. Kalau asapnya cuma tipis masih aman, tapi kalau saat digas saja keluar oli, kalau posisi idle tidak keluar itu masih aman juga, masih batas amannya juga. Dan penyebab engine runway itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dari solar, yang kedua dari pernapasan mesin karena mesinnya udah ngobos, yang ketiga adalah faktor utamanya adalah dari turbonya itu sendiri. Jadi kalau yang kasus pertama dari solar itu ada yang berefek untuk mesin ini sendiri ya. Itu ada yang berefek mesinnya runway, ada yang mesinnya kasar. Kalau mesinnya kasar otomatis tenaga drop dan asapnya pasti akan berkurang. Asapnya pasti akan banyak maksud saya. Jadi mesinnya kasar tidak ada tenaga. Itu di intake manifold di sini. Baliknya penampung penyaring uap oli atau oil separator ini itu ada pipa kecil, di mana pipa itu masuk ke belakang turbo atau ke vakum timer turbonya. Itu biasanya membrannya jebol penyebabnya. Jadi ya langkah termudahnya cukup dimatikan pipanya itu aja aman. Kalau saya biasanya kalau yang membran indikasi jebol langsung saya matikan, pipa tidak saya pasang dari intake ini saya tutup karena kebetulan kemarin belum dapat baut drat halusnya, jadi ini saya tutup pakai busi. Jadi di sini pakai busi kecil ya ini. Ini dratnya M10 1,0 atau 1.0. Kemudian untuk mengatasi engine runway yang kedua, kalau di luar dari penyebab itu tadi, yang kedua adalah masalah pernapasan. Kalau mesinnya itu sudah ngobos dan masih bisa dipakai atau tetap bisa dipakai karena mungkin masih buat cari dana, itu di sini kan ini oil separator, ini kan buat nampung oli yang masuk ke sini, kemudian nanti dihisap dari sini ke selang udara yang masuk ke turbo, jadi membrannya terbuka, oli yang masuk ke sini kan langsung turun ke bawah ke kalter. Itu sebaiknya dibuang aja. Jadi yang dari sini ini kan masuk ke sini, ini dilepas, yang ini ditutup supaya nggak kemasukan kotoran, yang ini disambung selang panjang ditaruh keluar supaya tidak terjadi runway, karena di sini ada uap oli yang masuk ke turbo juga, itu bisa bikin engine runway juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sumber utama dari turbonya itu sendiri, di mana turbo itu dia komponen yang bergerak dan butuh pelumasan yang bagus, serta di mana asnya turbinnya itu tidak ada bearingnya, jadi cuman busing kuningan, di mana kuningan itu punya titik suhu yang tinggi, jadi cukup kuat untuk sebagai bearing di turbonya itu sendiri, as turbinnya. Dan dari sini kalau turbonya itu udah bermasalah, pasti di sini itu akan keluar oli. Ini kan yang masuk ke intercooler. Mohon maaf ini tidak saya pasang intercooler karena ini untuk enrayan dan untuk ngecek turbo. Jadi dari sini itu pasti nanti akan keluar oli, dan oli akan masuk ke intercooler, menampung di intercooler, dan dari intercooler nanti akan terhisap ke intake manifold ini di sini ini. Nah, ini ada dua selang kan di area mesin, 1 2, yang ini dari turbo ke depan, di sini ada intercooler di balik radiator, kemudian masuk lagi ke sini ke ruang mesin ini. Nah, buat memastikan dari turbonya itu sendiri keluar oli, ya selang ini harus dilepas dan nanti mesin dihidupkan, dari sini keluar oli apa tidak. Dari sini boleh keluar oli tapi tidak boleh sampai menetes, harus hanya berupa uap.
atau semburan uap tipis sekali, tapi tidak boleh sampai netes mengalir, karena kalau sampai netes berarti cartridge-nya itu ada kebocoran. Dan penyebab runway-nya bisa juga dari kebocoran itu, dimana oli yang keluar netes itu lama-lama menumpuk di intercooler dan terhisap masuk ke dalam mesin. Dan apabila hal ini dibiarkan, itu akan memperpendek usia mesin, utamanya usia ring piston dan linernya itu sendiri, karena otomatis yang terhisap masuk itu bukan udara murni, tapi ada campuran uap oli, dan campuran uap oli itu pasti akan mengikat kotoran yang dari filter udara yang terhisap, walaupun di sini sudah ada filternya itu sendiri. Sekian video yang bisa saya berikan, yang bisa saya uploadkan sesuai dengan DM yang di Instagram dan juga inbox di Facebook sama WA. Mohon maaf untuk responnya yang agak lambat atau lama saya meresponnya, karena memang pengerjaannya cukup banyak akhir-akhir ini dan masih menyelesaikan, belum menerima unit, dan ini salah satunya masih proses inrayen. Ini pun masih ada kekurangan sedikit, tinggal penyetelan injektor, mengepaskan saja supaya asapnya tidak timbul saat di blayer atau supaya tidak terlalu boros. Jadi ini kemarin untuk inrayennya itu 2 liter untuk 8 jam, jadi nanti supaya bisa 10 jaman untuk inrayen, itu patokan dari saya. Dan jangan lupa sampaikan saran kritik di kolom komentar untuk memberikan video-video selanjutnya yang lebih menarik, yang bisa membantu khususnya buat konsumen pemilik kendaraan Tata. Dan saya minta bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan juga loncengnya untuk selalu mengikuti video-video yang saya upload, utamanya tentang permasalahan otomotif khususnya di merek Tata. Terima kasih untuk supportnya selama ini, dan semoga di 1000 subscriber pertamanya nanti bisa segera saya lakukan untuk giveaway, bagi-bagi merchandise sedikit. Dan salam otomotif, salam perbengkelan, selamat pagi, semangat pagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.